bahas membuat kita tambah dekat kepada Allah ya. Udah pernah ketemu sebelumnya? Lihat? Di mana? Sering lihat berarti? Sering dengar? Yang live atau yang video-video? Podcast mah YouTube atau berarti? Oh di FYP ya. Masya Allah. Maka kita coba mudah-mudahan bahasannya tidak sama dengan yang di situ ya. Insya Allah. Ngajinya kalau sama Kak Denis, yang penting ngajinya mesti sukses. Nah ngaji yang sukses itu yang seperti apa? Bukan yang langsung hafal semua ayat dan hadisnya. Tapi meskipun itu pun bagus, tapi yang lebih baik lagi adalah yang selepas ngaji ini, yang sukses itu, yang selepas ngaji dia jadi tambah dekat kepada Allahnya. Ya, dahinya tambah banyak bersujud, imannya semakin kuat, semakin semangat belajar menuntut ilmu, dan juga semakin tawadu, pokoknya tambah baik. Jadi kalau misalkan ada yang sambil markirin atau jualan di depan, lagi bingung, sepi, bosen, kedengeran kita ngaji apa di dalam, dia pulang-pulang dia yang tambah takwa, berarti dia yang sukses ngajinya. Ya, daripada yang misalkan sudah berada di majelis ini, terus ngerasa yang diomongin basi, udah tahu semua, terus pulang-pulang nggak mau tambah takwa, berarti dia yang gagal ngajinya, gitu ya. Jadi yang penting harus tambah banyak ingat kepada Allahnya. Sepakat tidak? Terus ada syaratnya kalau ngaji sama Kak Denis, gaya ya. Kiai di luar sana juga nggak ada yang ada syaratnya. Ini kiai bukan, ustadz bukan, kongko biasa ya. Tahu kongko? Jadi kalau orang Cina dipanggilnya koko kalau laki-laki, kalau perempuan cici, ya betul ya. Maka syaratnya ada dua. Yang pertama, yang diingat bukan si kokonya, tapi pencipta si kokonya. Ya, siapa penciptanya? Jadi kalaupun ada kebaikan yang didapat, bukan dari kokonya ya. Kokonya mah nggak bisa apa-apa, banyak dosanya. Ya, kalau kalian waktu pertama kali ke daerah Bandung langsung ke ini, ke apa namanya, pesantren apa? Ya langsung Cileunyi, langsung ngaji ya, langsung nyantri, langsung belajar agama. Kok mah bak-bak kesana sini dulu, sekolahnya TK Katolik dulu, sampai SMA TK, sampai SMA sekolah Katolik. Udah gitu nyari duitnya di Thailand jadi penjahat dulu, ya. Jadi apa? Iya ya betul. Dulu usahanya di kasino, di perjudian. Maka nyampe ke sini diizinkan ketemu adik-adik yang soleh-soleha semua, diajakin ngaji. Maka sebetulnya nggak ada kebaikan di kokonya, ini mah pertolongan dari Allahnya aja, ya. Makanya yang penting tambah kita ingat kepada Allah insya Allah. Baik, pengen tanya dulu, mumpung ini pemuda semua. Kalian pemuda bukan? Ada yang ngerasa udah ringkih, udah tua? Tapi kalau kalian udah seumur saya ya, udah mulai so tua ya. Insya Allah. Enggak lah. Saya umur berapa coba tebak? Hah? 31 ya. Kelahirannya tahun 1991. Ada yang seumuran? Angkat tangan. Ada. Berarti semuanya di bawah saya? Kalau ada yang di atas saya, pasti pahalanya lebih banyak. Kalau yang di bawah saya, pasti dosanya lebih sedikit. Ya. Kecuali kalau di sini ada yang pernah jadi bandar judi juga, ada? Oh enggak ya, aman ya berarti ya. Insya Allah. Baik, insya Allah. Mumpung di hadapannya para pemuda, kita bahas tentang pemuda nih ya, pemuda yang hebat. Buka faktanya dulu sedikit ya. Di dalam Islam itu pernah mendengar hadis ada 10 sahabat yang dijamin surganya oleh Rasul. Ya, tahu nggak? 7 diantaranya itu umurnya masih di bawah 30 tahun. 7 dari 10 sahabat itu tuh. Ya. Bahkan lebih spesifik lagi, 5 dari 10 itu usianya masih di bawah 20 tahun. Jadi masih belasan, surganya udah dijamin. Pengen nggak? Pengen ya. Nanti kalau kalian belajar ilmu hadis, lebih dalam lagi nyampe belajar ilmu mustalah hadisnya, ya. Sampai nanti bisa menentukan, mentakhrij ulang hadis, ini hadis itu derajatnya sahih, hasan atau doif, ya. Itu ada ilmunya. Nah, di situ nanti akan menemukan bahwa dari sekian banyak jumlah sahabat,
ya, sahabat Nabi. Kalian kalau disebut sahabat Nabi, jangan berpikiran sahabat Nabi itu berarti teman satu grup WA ya sama Nabi ya, bukan ya. Teman nongkrong Nabi, bukan. Jadi kalau sudah disebut sahabat, syaratnya 3, tahu? Satu zaman dengan Nabi. 2, pernah ketemu langsung dengan Nabi meskipun cuma sekali. 3, mereka beriman kepada Nabi sampai wafatnya. Ya. Kalau bisi pegel mau ngadep sini nggak apa-apa kan. Jadi kan begini terus nanti lama-lama nggak bisa balik lagi. Ya boleh Ya. sini. Nggak apa-apa silakan. Yang nyaman ngadep sini boleh. Dibalik ya. Biar nggak pegel gitu ya. Atau berdiri nggak pokoknya? Berdiri jangan. Hah? Oh, di gimana nyaman? Ini luar biasa ya. Teh, kalau ngajinya sama ibu-ibu, nggak usah gitu tanya kayak gitu, dititah. Berdiri kok, berdiri. Masya Allah. Ini apa ditanyain? Masya Allah, gimana nyaman? Tadi request ibu-ibu di belakang. Oh gitu? Berdiri atau kode ini, katanya gitu beda ya sama Ya sok atuh ya. Ini dipindahkan ke sini atuh ya. Nggak apa-apa. Kela, nggak apa-apa. Nah, Ini ya nggak apa-apa di sini ya. Udah cukup? Ketinggal? Terlihat? Kalau jangan merem, kalau merem nggak akan kelihatan ya. Baik, kita balik lagi ya, ilmu hadis. Disebutkan bahwa jumlah sahabat, tadi syarat sahabat 3 ya. Ketemu, sejaman, dan juga beriman kepada Nabi. Jadi kalau ada yang sejaman sama Nabi, tapi ketemu sama Nabi, tapi nggak beriman kepada Nabi, contoh Abu Jahal, berarti bukan sahabat ya. Atau yang lain, misalkan sejaman sama Nabi, beriman kepada Nabi, tapi nggak pernah ketemu Nabi sekalipun. Siapa contohnya? Uwais Al-Qarni, berarti bukan sahabat, dia tabi'in ya. Maka urutannya kalau ilmu hadis itu dari Rasul, sahabat, turun ke tabi'in, murid-muridnya sahabat, lalu tabi'in. Nanti oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dipecah menjadi 13 tobakoh, 13 tingkatan. Tingkatan pertama itu sahabat biasanya. Kedua nanti tabi'in. Tabi'in juga dibagi jadi tabi'in tobakoh 2, 3, atau 4. Tergantung dari usianya. Nanti ada sampai 13. Nanti Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i itu tobakoh ke-7. Imam Syafi'i di 8 atau 9. Imam Ahmadnya di 10. Ya. Imam Bukhari, yang perawi hadisnya Imam Bukhari, Tirmizi itu nanti di 12, 13. Ya. Seperti itu. Ini pengetahuan tambahan ya. Tapi semuanya pasti bermuara kepada sahabat. Ya. Nah, sahabat itu ada perbedaan pendapat. Kalau kata kitabnya Syekh Dr. Munir Ghotban dalam kitabnya Tarbiyatu Qiyadiyah, itu disebutkan oleh beliau, beberapa imam berbeda pendapat. Contoh Imam Abu Nuaim, Imam As-Suyuti itu menyebutkan jumlah sahabat itu beda-beda jumlahnya. Tapi kalau dirata-ratakan sekitar 120.000 sahabat. Berapa? 120.000 ya. Ini 120.000 sahabat ini ada yang dulunya raja perampok, Jundub bin Junadah, lebih dikenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari. Ada yang dulunya pernah ingin membunuh Nabi dan mabuknya sehari 5 kali, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Dan mereka lepas ke satu negeri, bukan negeri tersebut yang mempengaruhi mereka, tapi satu sahabat bisa mempengaruhi satu negeri lain ya. Dari 120.000 itu, yang meriwayatkan hadis paling banyak ya, 67%-nya, 67%-nya lebih dari setengah. Dari sekian banyak jumlah hadis, kalau dijumlahin berikut yang doif ya, bisa mencapai 1 jutaan hadis. 67%-nya itu hanya dari 7 sahabat muda saja. Dari 120.000 hanya 7. 4 dari Mekah, 3 dari Madinah. Ya. Siapa saja yang dari Mekah? Yang pertama, periwayat hadis sahih terbanyak Abu Hurairah radhiyallahu an. Padahal ketemu nabinya cuma 3 tahun terakhir sebelum Nabi wafat, itu meriwayatkan 5.374 hadis. Berapa? Iya. Abu Hurairah. Lalu ada lagi ulama wanita yang sampai saat ini belum tertandingi, istri Nabi, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, sekitar 2.000-an hadis, ya. Lalu ada lagi sepupu Nabi, Abdullah ibnu Abbas, lebih sering dipanggil Ibnu Abbas, ya. Nah, ini beliau ketemu nabinya umur 8 sampai 12 tahun. Berarti kelas 2 sampai kelas 6 SD. Ya.
Tapi pemuda ketemu nabinya cuman dari usia kecil seperti itu, tapi selepas nabi wafat, beliau jadi manusia yang paling paham Al-Quran. Dan umur 15 udah jadi penasehatnya Umar bin Khattab. Kalau zaman sekarang udah jadi menteri. Umur 15. Ya. Tokoh hebat-hebatnya tokoh zaman dulu. Selanjutnya ada Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Ini lebih gede, ketemu nabinya udah umur belasan, sampai umur 20-an. Lalu yang dari Madinah ada 3. Anas ibn Malik, Abu Sa'id al-Khudri, dan Jabir ibn Abdillah. Hafal? Nanti dihafal ya, insya Allah. Terlepas itu semua, kita lihat bahwa tuh, yang di dalam Islam yang jadi hebat, pemuda kebanyakan. Kok ada nggak sahabat dari golongan yang tua? Sedikit, paling yang selamat cuman Abu Sufyan. Ya, sisanya Walid bin Mughirah, atau misalkan jelas Abu Jahal, misalnya gitu ya. Oh, itu pada mati kafir. Makanya jangan nunggu tua baru jemput hidayah. Meskipun kok kalau saya tobatnya pas tua masih ada peluang diampuni nggak sama Allah? Ada, Allah maha baik soalnya. Tapi masalahnya siapa yang ngejanjiin kita masih hidup untuk sampai usia tua? 5 menit lagi juga nggak tahu. Dan sahabat-sahabat yang dari muda udah ngikut kepada Rasul, oh jadi hebat semua. Walid bin Mughirah itu pentolannya Quraisy dulu. Tapi siapa anaknya? Khalid bin Walid. Jadi pedangnya Allah, jadi orang hebat, ya. Abu Jahal, bapaknya Abu Jahal, anaknya jadi sahabat Nabi. Siapa namanya? Ikrimah bin Abu Jahal. Sahabat Nabi. Kita dianjurkan mengucapkan radhiyallahu anhu kalau menyebut nama mereka. Semoga Allah ridho kepada mereka. Kita dianjurkan mendoakan mereka. Padahal bapaknya Abu Jahal. Jadi sehingga yuk